Jadi kalau masyarakat nih, misalnya konsumen pengen jamu tuh cespleng gitu, nggak ada jamu cespleng langsung hilang sakitnya. Kalau itu terjadi berarti jamunya sudah dicampur dengan bahan kimia obat. Entar saya ceritanya panjang, tanya aja dulu. Ya, sampai jatuh. Hey, welcome back to Yes I Can. Aduh, saya deg-degan nih Bu. Ketemu Ibu Rani, saya deg-degan. Tapi ngomong-ngomong kayaknya teman-teman belum ada yang kenal atau beberapa udah yang kenal kali ya sama Saya Ibu terkenal Rani. loh. Oh, terkenal. Di keluarga saya. Saya Rani Jarman. Saat ini posisi saya sebagai Ketua Gabungan Pengusaha Jamu Indonesia. Apa itu GP Jamu? Singkatannya GP Jamu ya. Jadi itu kumpulan dari para perusahaan pengusaha jamu ya yang kegiatannya ya pasti kalau industri membuat jamu ya. Kemudian adanya asosiasi itu untuk bagaimana bisa berdampingan dengan pemerintah ya, bersinergi gitu ya. Jadi industri-industri itu bisa lebih cepat tahu segala informasi. Bahkan asosiasi juga diajak untuk sama-sama merumuskan hal-hal yang terkait dengan regulasi gitu ya. Jadi pemerintah saat ini dalam hal ini Badan POM Kemenkes tidak begitu saja menentukan aturan atau regulasi, tapi meminta masukan juga dari GP Jamu gitu. Itu salah satu fungsi asosiasi ya. Demikian. Itu kan gabungan pengusaha jamu. Ya. Berarti para pengusaha-pengusaha jamu boleh ikutan. Oh ya pasti. Jadi gini, industri resmi di Indonesia itu industri jamu ya yang terdaftar di Badan POM dan Kemenkes itu ada sejumlah sekitar 1.200 Wah, ya. banyak ya. Nah, terdiri dari industri yang besar, industri IoT itu, terus yang menengah dan kecil. Tapi tidak semua menjadi anggota GP Jamu. Kenapa? Karena mungkin mereka juga tidak tahu dan atau mungkin juga ya tidak minat gitu. Padahal sebetulnya sangat bermanfaat ikut organisasi ya. Jadi bisa lebih cepat tahu perubahan apapun dan juga bahkan kita bisa mensupport ya, pemerintah yang support untuk bagaimana industri bisa mendapatkan mesin gitu ya, kita bisa ajukan lewat organisasi ini gitu. Jadi industri kecil khususnya dan berbagai hal lah. Nah, dan yang pasti untuk yang industri yang nakal, nah bukan anggota kita gitu. Kalau ada yang nakal tuh misalnya jamunya dicampur BKO. Apa tuh BKO? Yaitu bahan dari farmasi ya, bahan keras obat namanya. Nah itu jamu kan harus murni alami dari bahan alam. Kalau sudah dicampur dengan bahan kimia itu bukan jamu lagi dan tidak boleh menurut regulasi aturannya. Jadi kalau masyarakat nih, misalnya konsumen pengen jamu tuh cespleng gitu, nggak ada jamu cespleng langsung hilang sakitnya. Kalau itu terjadi berarti jamunya sudah dicampur dengan bahan kimia obat. Dan itu takarannya kan nggak jelas ya. Jadi kalau mau langsung cespleng, masyarakat tuh lebih baik minum aja obat dari puskesmas, dari dokter, lebih terukur gitu kan. Kalau jamu memang tidak bisa langsung, tapi itu lebih aman gitu karena alami. Jadi kalau diminum dalam jangka waktu lama juga aman. Aman ya. Terus saya penasaran ya Bu ya. Penasaran ke Ibu sendiri sih sebenarnya. Jadi kan apa sih yang bikin Ibu tuh terjun ke dunia jamu? Padahal maaf ya Bu ya, stereotip jamu di masyarakat itu kan kayak kuno, terus kayak jadul, ketinggalan zaman. Apa sih yang bikin Ibu terjun ke jamu itu sendiri gitu? Sebetulnya saya terjun ke jamu tuh kejeblos. Kejeblos gitu kan. Memang dulu ya anggapannya seperti itu. Dulu saya tuh kerja di lingkungan Pak Habibie ya. Saya tuh dulu sekretaris Pak Wardi Manjoyo Negoro sebelum beliau menjadi menteri
ya Mendiknas ya. Nah, ketika beliau jadi menteri, saya memutuskan berhenti gitu ya. Padahal tuh kalau dilihat kan jenjang karir tuh bagus ya. Banyak orang mau jadi PNS, tapi saya memilih mundur gitu. Kenapa? Karena pertama saya cita-cita memang mau jadi pengusaha. Jadi pengusaha. Bukan PNS. Iya. Gitu. Kemudian waktu itu anak saya mulai besar, jadi saya pengen lebih terfokus karena anak juga, tapi juga sambil usaha gitu ya. Karena waktu itu lingkungan di sekitar rumah saya kan banyak narkoba, saya harus jaga anak saya yang mulai remaja. Nah, waktu saya mau berhenti, atasan saya bilang 3 bulan lagi kamu gak ada kerjaan, balik nih gitu ya. Tapi saya bilang, Pak, saya gak akan kembali sebagai pegawai Bapak. Kita akan berjumpa setara. Ya. Saya nggak tahu, pokoknya ngucap gitu aja. Nah, kemudian saya di rumah mulai tuh kursus beternak jangkrik, belut, cacing. Nah, dari ketiga kursus itu akhirnya saya pilih cacing. Kenapa? Karena kalau jangkrik kan loncat-loncat tuh. Susah nangkapnya. Belut licin, susah juga. Akhirnya cacing. Cacing itu kalau dia lagi ngumpul nggak ada media, cacing kan nggak mau kena sinar nih. Ini kalau kena sinar gini dia langsung ngumpul sesama temannya gitu ya, sampai dia mati. Dia nggak akan kabur-kabur. Berarti kalau kena cahaya cacing mati, Bu? Bukan mati langsung, bertahap gitu. Dia akan mengeluarkan cairan itu yang melindungi tubuhnya. Akhirnya saya pilih itu. Kalau orang saya tuh yang ngurusin cacing, cairan itu diambil, diolesin, melembutkan kulit. Oh, bisa? Oh iya, makanya buat kosmetik juga bagus. Nah, ketika saya beternak cacing dulu targetnya adalah saya untuk bikin pupuk. Belum obat, belum tahu bahkan. Pupuk itu jadi pupuk organik karena dia kalau dikasih ke tanaman-tanaman tuh subur. Sampai sekarang itu kan namanya casting, bekas cacing, media yang bekas cacing tinggal. Ketika saya beternak itu, saya sakit tifus. Nah, jadi adik saya bilang, Kak, itu makan tuh piaraannya, itu obat katanya. Masa sih gitu? Akhirnya dia bersihkan, dia cuci bersih, celupkan air panas, dikeringkan, makan. Saya tuh harusnya masuk rumah sakit. 2 hari saya sehat. Sembuh. Tetangga itu kan sama mbak yang di rumah diceritain, ibu saya makan cacing katanya. Jadi pada yang sakit tuh datang, Bu saya minta cacing, saya kasih cacing. Tahu nggak, cacing kan saya kasih tuh hidup-hidup. Dia makan langsung. Saya sampai kaget lah, jangan gitu. Emang diapain Bu? Cuci dulu, keringkan gitu kan. Sejak itu saya nggak mau lagi kasih cacing hidup-hidup. Sampai tuh seputaran situ tuh taunya tuh ada obat di situ bagus. Karena terus akhirnya dicoba yang diabetes, yang luka, yang apa-apa gitu, sakit mah apa gitu kan, asma gitu. Karena pada mau sendiri. Kalau ada yang datang, Bu mau ketemu Ibu Bidan Rani gitu kan. Nggak ada bidan di sini, ya pokoknya mau ini obat gitu. Sampai cacing saya itu tinggal sedikit gitu kan. Akhirnya yang ngurusin cacing itu kan bilang, Bu cacing kita kan udah mau habis, terus kita juga nggak dapet duit katanya gitu. Oh nggak apa-apa, saya bilang, orang sehat kan jadinya. Akhirnya saya ngobrol sama temen yang jual cacing itu sebetulnya orang farmasi. Bahkan dia tidak terfikirkan bikin obat. Bayangin tuh. Ya kan, dari cacing nggak terfikir. Ketika saya cerita baru dia terfikirkan. Jadi memang kalau saya bilangnya cacing itu karunia Allah yang tersembunyi untuk saya. Karena saya yang pertama daftarkan cacing ke Badan POM. Wah, bayangin dong, resign terus 3 tahun izinnya baru keluar. Tapi selama nunggu izin itu saya tetap produksi karena permintaan makin banyak gitu. Jadi cuman kita belum bisa jual ke apotek, toko obat ya sesuai permintaan. 3 tahun saya harus urus izin. Pertama 1,5 tahun saya harus dapat fatwa halal cacing. Itu kan ke MUI. BPOM nggak mau kalau nggak ada fatwa halal karena waktu itu kategorinya kan termasuk
hewan menjijikan. Kalau itu kan bisa haram. Tapi karena ini bermanfaat, akhirnya MUI mengeluarkan fatwa halal berbarengan dengan jangkrik. Gitu ya. Nah, kemudian baru proses di BPOM masuk ke lab. Kenapa lama juga? Karena hampir sebagian lab dikirim cacing nih, si protein tinggi. Tapi kok dia kalau dipanaskan seharusnya kan dia hancur. Tapi dia enggak. Ada apa gitu, ternyata diterima Badan POM, baru diurus seluruhannya, keseluruhan halal, jadi kayak kapsulnya, kayak prosesnya dan lain sebagainya. Udah jalan tuh, akhirnya si Rani yang sekretaris jadi tukang jamu. Nah, sampai itu waktu saya mau berpisah dari teman-teman, saya bilang, kita ketemu, kan mereka menyayangkan saya keluar ya. Sekretaris itu ada 6, saya keluar sendiri. Kami bersepakat janji 10 tahun kemudian kita bertemu di satu tempat dan harus mencapai di sana. Menurut Mbak di mana itu? Di mana itu, Bu? Ya. Kalau di Mekah kan harus muslim semua. Oleh karena ada yang tidak muslim, bukan muslim. Kami janjian ketemu di Menara Eiffel. Terjadi, Bu? Terjadi. Saya sampai, yang bertiga kami sampai gitu loh. Artinya dengan upaya kita. Jadi akhirnya mereka mengakui bahwa benar juga pilihanmu sebagai pengusaha. Om saya tuh bilang gini, kasihan kamu ya Rani, kok jadi tukang jamu sih gitu ya, padahal potensimu bagus, jabatan akan bagus dan lain sebagainya. Teman-teman saya bahkan ada yang jadi dirjen, jadi apa ya untuk level kami nih. Saya bilang iya, saya tukang jamu memang, tapi saya kan pakai Jaguar. Itu dari jamu, ya, bukan dari orang tua saya. Gitu kan, saya memulainya memang merintis dari nol, bukan dari, ya kan ada juga usaha udah ke generasi keberapa. Tidak, kok saya memulai dari nol gitu. Jadi ya sudah gitu, seperti itu. Jadi kenapa saya harus lakukan itu? Bagaimana saya bisa mendapatkan Jaguar? Tadi saya udah cerita tuh kan. ada teknis sendiri bagaimana dapat mobil mewah tapi dengan harga murah gitu. Saya harus tunjukkan si tukang jamu ini sebetulnya jamu itu bukan sesuatu yang tidak berarti gitu. Ya dia tetap levelnya juga bagus gitu. Saya harus buktikan bahwa itu berhasil dan alhamdulillah saya berhasil, dan takdir juga, walaupun usaha saya tidak sebesar yang besar-besar itu kan, banyak usaha saya menengah aja, pabrik saya nggak besar. Tapi takdir juga saya menjadi ketua GP Jamu, dan akhirnya saya ketemu bos saya dan kami duduk setara. Wah, keren banget. Karena saya ketua kan, karena saya ketua GP Jamu, saya kalau diundang untuk urusan tertentu saya ditaruhnya duduk di depan. Bukan keinginan saya, tapi memang protokolernya seperti itu. Kalau saya memilih duduk di belakang karena biar nyaman, enggak, saya harus duduk depan. Dan bos saya ada di situ dan kami bertemu. Dia bilang hebat kamu, katanya. Seperti itu maksudnya. Jadi apa artinya? Ucapan itu juga doa. The real ucapan adalah tuh. Doa. Jadi ucapkanlah yang bagus-bagus gitu, seperti itu. Nah, itulah jamu kita harus bikin berkelas seperti apa, dan edukasi inovasi harus terjadi gitu. Tidak, ntar saya ceritanya panjang, tanya aja dulu. Ya, sampai jatuh. Ibu minum dulu, Ibu. Silakan. Iya. Keren banget Ibu kita ini. Berarti Ibu sebenarnya ada basic kesehatan atau enggak sih, Bu? Enggak. Basic saya kan kejeblos. Basic saya tuh ekonomi sama hukum. Oleh karena saya mengambil hukum aja setelah saya usaha jamu ya, saya ambil hukum bisnis gitu ya, supaya saya paham lah. Nah, kenapa kita tuh kalau misalnya udah punya duit gitu ya, kita bisa pekerjakan siapa saja toh. Dokter, bahkan profesor atau siapa kan gitu. Tidak harus tukang jamu, ngerti jamu atau farmasi atau lain sebagainya, tidak gitu. Jadi yang penting kita mau belajar itu aja. Kan bukan berarti semata-mata ya udah saya serahkan ke bagian farmasi aja, tidak. Saya harus tahu prinsip di usaha ya.
Boleh disampaikan. Boleh, monggo. Jadi kalau misalnya teman-teman atau Bapak Ibu mau usaha ya, pertama kan harus kuasai dulu si produk yang mau kita pasarkan ya, pasarkan. atau produksi. Saya bukan ahli farmasi atau biologi dan lain sebagainya, tetapi saya tetap harus belajar. Kenapa si cacing itu bisa saya kan produknya kebetulan cacing ya yang utama. Bisa untuk cepat menurunkan demam gitu kan, ada kandungannya dan lain sebagainya. Contoh, cacing itu protein tinggi, gamat tuh protein tinggi, ikan gabus protein tinggi, masing-masing tuh beda-beda. Cacing untuk demam tinggi atau tifus, si gamat itu untuk Persendian. Gamat persendian, ya. Ikan gabus untuk darah. Nah, seperti itu kan. Nah, itu pelajari. Kalau nggak dibaca kita nggak bisa. Kemudian kalau kita mau mulai usaha itu kan pertama ya saya bertiga. Satu, saya fokus di manajemennya, keuangan atau cari barang dan sebagainya. Satu, fokus di produksi. Jadi dia harus produksi dengan kualitas yang bagus. Satu, di marketing dan promosi. Nanti kalau sudah berkembang baru masuk yang lain, misalnya di keuangan atau di HRD. Itu dulu 3 ya, 3. Dan harus kompak, jangan berantem. Walaupun iya, egonya harus ditekan gitu kan. Kadang kan ada egonya tuh masing-masing gitu. Karena ini pengalaman kan. Kebetulan mitra saya yang dua kan laki semua. Kalau dia sesama dia lagi itu ya menengahi gitu kan. Nah, jalankan itu. Enak sekarang. Kalau dulu kan kita nggak ada digital marketing kan, susah banget, mesti mempelajari aja. Kita harus ke perpustakaan, buka internet lah ya. Terus promosi, iklan radio, TV atau koran ya, nggak ada di internet belum tuh ya. Nah, apalagi di handphone kan. Nah, sekarang enak sekali. Jadi harus dimaksimalkan. Nah, dalam proses usaha itu ada 5 komitmen yang harus kita jaga. Apa aja itu, Bu? Oke, 1. Kita mau jualan ini es jeruk, jeruk minuman, jeruk, sirup jeruk. Iya, tapi jangan diisi nanas. Nah, jadi komitmen ke konsumen, harus buat produk sesuai dengan aturan izin ya. Kalau bilangnya jahe jangan diganti kunyit misalnya. Nah, itu seperti itu. Kedua, komitmen terhadap karyawan. Kalau kita punya karyawan kan harus bergaji. Ada nggak ada duit harus bayar. Kira-kira gitu kan. Kalau nggak nanti gimana? Nggak kerja kan gara-gara gaji telat-telat atau ditunda-tunda. Karyawan juga semangat kerja nggak ada. Itu komitmen. Pengusaha harus seperti itu. Ketiga, komitmen terhadap supplier. Kan kita jualan nih, misalnya nih jeruk, pasti ada yang supply dong jeruknya. Terus kita jadikan sirup. Ya kalau dia supply barang, walaupun tempo bayar dong, tepat waktu kan sama-sama. Nah, terus kemudian keempat, ke distributor. Kalau dia udah bayar DP, ya udah kasih barang dong. Kalau udah jadi, jangan dijual ke tempat lain. Nah, itu merusak pasaran, merusak harga. Terakhir, gaya hidup. Jadi kalau misalnya pendapatannya 10, gayanya jangan 12. 5 aja cukup. Ya supaya stabil semua. Itu aja dipegang semua. Insya Allah berjalan lancar. Seperti itu. Oke. Terus nih Bu, mengenai jamu dengan farmasi. Wah, berat ini. Ya, oke. Perbedaan mendasarnya apa sih Bu? Kan kalau yang saya tahu, yang orang awam tahu, bedanya farmasi sama jamu ya jamu terbuat dari bahan herbal. Kalau kimia kalau farmasi dari kimia. Selain itu perbedaan yang paling mendasar itu apa lagi sih Bu? Kalau tadi kan sudah jelas jamu tuh dari alami ya, bahan alam. Kalau farmasi itu kan diproses ya, diproses sehingga menjadi bentuk yang untuk paling tidak ke dalam tubuh itu bisa ditoleransi gitu. Kalau yang alami itu udah otomatis tertoleransi, maksudnya tubuh akan nerima. Tapi kalau kimia, farmasi belum tentu semua bisa diterima. Maka itu ada
takarannya, ada aturannya. Walaupun di jamu juga gitu, ada aturannya, takarannya. Jadi sesungguhnya sih kalau jamu lebih safety, tapi farmasi juga sangat diperlukan. Iya. Seperti itu. Jadi mungkin lebih bisa beriringan lah. Berdampingan gitu. ya Berdampingan keduanya. gitu. Iya. Tapi kenapa sih Bu harus ada kedua jenis obat itu? Kenapa enggak herbal aja atau kenapa enggak farmasi aja? Oke. Dengan berkembangnya ilmu pengetahuan, inovasi berkembang. Jadi kalau misalnya yang alami itu ya memang strukturnya harus alami, gitu kan. Kalaupun dicampur juga, kalau di Indonesia kan regulasi itu tidak ada, belum ada antara yang alami dicampur dengan kimia ya. Adanya tetap alami atau jamu atau farmasi gitu kan. Nah, kenapa satu aja? Karena tetap keduanya dibutuhkan. Tidak semua orang itu butuh farmasi kalau dia sehat. Tapi untuk menjaga kesehatan maka harus ada yang, jadi kayak tubuh kita di maintenance gitu ya. Bukan hanya tubuh, wajah aja. Kan saya bilang maintenance wajah, bukan berarti make upan dan tidak, tetapi pakai skincare, perawatan. Jangan sampai nanti di usia Mbak Ina itu 2 tahun lagi sama mukanya sama saya. Karena nggak dirawat, misalnya ya. Nah, tubuh juga gitu. Jangan tunggu sakit baru minum obat. Jaga jangan sampai kita sakit gitu loh. Ya kan? Misalnya contoh, kalian suka begadang. Apa yang diserang duluan? Liver. Gitu kan? Nah, supaya tubuh kita terjaga, liver kita terjaga, makanya minumlah misalnya wedang imun gitu. Itu Pak Jokowi tuh minumnya wedang imun sehari 3 kali loh. Wedang imun tuh apa? Wedang imun ramah. Jadi isinya tuh ada kunyit, jahe, temulawak, serai. Itu bisa bikin sendiri, campur atau beli yang udah jadi. Itu nggak ada tuh di situ wedang imun. Itu jadi nanti dia rutin diminum. Karyawan saya selama COVID alhamdulillah nggak ada yang kena COVID. Karena setiap datang pagi udah disiapin wedang imun. Suka nggak suka minum. Gitu kan? Nanti siang kita kasih vitamin D kalau nggak salah saya kasih supaya tubuhnya lebih kuat. Pada saat COVID terus, alhamdulillah nggak ada yang kena COVID, semua sehat kan. Diterapkan juga di keluarga. Kita nggak kasih dia bawa pulang, bisa jadi nggak diminum, paksa. Kan nggak semua orang suka minum jamu. Iya benar. Padahal jamu itu tidak selalu pahit gitu. Buktinya wedang imun tuh tidak berasa apa-apa. Itu jadi yaitu prinsip jangan tunggu sakit tapi jaga kesehatannya. Dengan apa? Memang nggak bisa dengan farmasi. Kan farmasi buat mengobati. Kalau jamu kan buat membantu memelihara kesehatan tubuh. Benar banget. Jadi keduanya harus diperlukan. Tetap, kan kalau kesakitan obat pereda nyerinya apa ya ambil yang farmasi.